Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagan Sedina Rahman, NRP 05, Prodi Sains Data Terapan, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETL, ekstraksi, transforming, and loading menggunakan bahasa R. Dalam tujuan kali ini, saya pertama adalah mengekstraksi data, mengekstrak dataset dari Excel ataupun database ke R. Di sini saya menggunakan tiga dataset, yang mana tidak ada tipe data CSV, XLS, dan juga MySQL ataupun database. Nantinya dataset ini saya ekstrak ke dalam aplikasi RStudio. Selanjutnya transforming data. Yang pertama adalah melakukan summary data. Summary di sini hanya sebagai gambaran saja datanya seperti apa gitu. Selanjutnya melakukan filtering. Nah, dalam filter ini juga sebagai gambaran nantinya datanya akan diapakan ataupun arah datanya nanti akan ke arah mana seperti itu. Selanjutnya adalah cleaning data. Cleaning data di sini saat data terdapat missing value ataupun data kosong, yang mana pada data kosong ini akan dirubah ataupun akan dihapus nantinya. Selanjutnya adalah memilih parameter yang akan digunakan. Dari banyaknya parameter yang ada dalam sebuah dataset, nantinya hanya dipilih parameter mana yang paling penting dari parameter yang ada. Selanjutnya adalah loading data. Setelah semua data yang diolah menjadi sebuah data yang bisa diolah kembali, maka akan disimpan dalam menyimpan data dalam bentuk tipe data CSV. Metodologi pada di sini kan saya menggunakan tiga data. Yang pertama adalah data cuaca di Australia. Di sini saya mengambil metodologi parameter yang paling berpengaruh. Dari banyaknya parameter yang ada pada dataset ini, saya hanya mengambil separuh ataupun kurang parameter yang paling berpengaruh pada parameter lainnya. Selanjutnya pada dataset kedua, data udara di atribut, saya melakukan menormalisasi data menjadi range antara 0 hingga 1. Kenapa? Karena dalam dataset ini terdapat banyak satuan yang mana nantinya akan saya normalisasi agar data tersebut bisa diolah nantinya. Selanjutnya pada data ketiga, data crypto market, merubah nilai data kripto menjadi sebuah data nominal. Pada dataset ini, data kripto masih dalam bentuk nilai data kripto pada umumnya, lalu saya rubah menjadi sebuah data mata uang, yang mana nantinya pada data ini nanti bisa dibaca oleh penggunanya. Pada data pertama, pada cuaca di Australia, sumber data dari Kaggle dengan dimensi data 145.460 baris dengan 23 parameter. Penerapan variabel, di sini saya menggunakan penerapan variabel. Terdapat data kapan waktu yang mencatat data tersebut, waktu di Australia, lokasi, temperatur rendah tinggi, hujan, penguapan, tingkat sinar matahari, arah mata angin, kecepatan angin, tingkat kelembapan, tingkat tekanan udara, tingkat awan, tingkat temperatur, dan juga keterangan apakah hari ini hujan ataupun tidak. Saya langsung ke dalam aplikasi RStudio-nya. Pada data ini merupakan data CSV. Di sini saya menggunakan sitak berikut. Saya menampilkan sebuah view data. Bisa dilihat pada data mentah ini terdapat masih ada NA value pada dataset ini sebagai tampilan sebagai berikut. Nantinya pada NA value yang terdapat pada data ini akan saya rubah ataupun akan saya hapus nantinya. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah tipe data apa aja terdapat pada dataset ini. Bisa dilihat bahwa terdapat 7 data tipe data karakter, 7 data tipe data integer, dan juga 9 data dalam bentuk tipe data numerik. Selanjutnya saya melihat struktur data tersebut. Di sini terdapat 145 baris, 145.460 baris dengan 23 variabel. Dan juga tipe datanya seperti apa, sama dengan di atas tapi dalam bentuk sebuah kalimat deskriptif seperti itu. Selanjutnya saya melakukan filtering data. Di sini dengan filter line to dash sama dengan dash menampilkan sebuah data sebanyak 31.880 baris dengan tampilan data sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan filter data dengan data line to dash sama dengan no. Di sini tertampil data 110.319 baris dengan tampilan data sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan filtering data dengan humidity 3pm kurang dari 18, nanti dash dengan yes, dan yang wind gust speed kurang dari 40, menampilkan sebuah data sebanyak 12 data dengan tampilan sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan filtering data dengan humidity 3pm kurang dari 18, nanti dash dengan no dengan wind gust speed kurang dari 40,
menampilkan data sebanyak 3.340 baris dengan tampilan data sebagai berikut. Selanjutnya saya mengurutkan data dengan Humidity 3PM, Sunshine, dan juga Rain Today, menampilkan data sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan pengurutan data ini Humidity 3PM, Sunshine, Rain Today, dan Pressure 3PM dengan tampilan data sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan filtering data arah mata angin dari utara dengan tampilan data sebagai berikut, menghasilkan data sebanyak 11.758 data. Selanjutnya di sini saya akan melihat kualitas datanya seperti apa. Dengan sintak berikut terlihat bahwa 0 kolom NA value lebih dari 50%, yang mana berarti menandakan sebuah dataset ini sangat baik dalam datanya gitu. Jadi di sini dalam sintak ini kita bisa melihat berapa persen NA value pada data ini, sebanyak 10% dari total keseluruhan data. Masih cukup baik, yang mana data ini masih bisa untuk digunakan. Di sini saya menampilkan sebuah sintak yang mana kita bisa mengetahui gitu presentasi berapa persen dari parameter mana yang pada dataset ini. Terdapat yang pertama parameter yang paling banyak yaitu Sunshine dengan presentasi 48%, dengan missing value sebanyak 69.835. Yang kedua ada evaporasi, presentasi 43% dengan missing value sebanyak 62.790. Dan selanjutnya bisa dilihat pada tampilan sebagai berikut. Yang paling terkecil adalah Rain Today dengan missing value 3.261 data dengan presentasi hanya 2%. Selanjutnya saya melakukan eksplorasi data. Di sini kita bisa melihat sebuah row-nya sebanyak sekian, kolomnya 23 dengan total missing value sebanyak 342.000 data, 248 dengan baris yang terpenuhi 56.000 sekian, dengan total missing value total observasi dengan 3.345.000 sekian, dan sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan plot histogram. Pada plot ini hanya sebagai gambaran saja datanya seperti apa. Selanjutnya di sini plot missing data terdapat tiga tanda yaitu good, bad, good, and okay dengan warna merah, biru, dan juga hijau. Bisa terlihat dalam tampilan sebagai berikut. Selanjutnya saya melakukan summary data hanya sebagai gambaran saja datanya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya di sini juga dari pengurutan kolom yang paling banyak gitu. Di sini yang pertama adalah Sunshine, sama seperti yang di atas, tapi dalam bentuk sebuah deskriptif. Dari data yang tadi kan ada sebuah missing value. Di sini saya dari missing value dalam tipe data yang numerik akan saya rubah menjadi nilai tipe. Jadi missing value nanti akan saya rubah menjadi nilai rata-rata. Kenapa? Karena dalam bentuk tipe data numerik. Bisa dilihat seperti ini. Dari tadi yang hanya di sini ada terdapat NA value. NA value di sini selanjutnya setelah dilakukan sintak tersebut menjadi sebuah nilai rata-rata di sini dengan tampilan sebagai berikut. Selanjutnya kan tadi yang hanya digunakan hanya tipe data numerik, sedangkan yang tipe data yang karakter hanya masih dalam bentuk NA, masih dalam bentuk data kosong. Pada data itu akan saya hapus, yang mana karena untuk menjaga kualitas data nantinya akan saya hapus dengan sintak sebagai berikut. Setelah dihapus, saya berarti yang data ini sudah bisa diolah. Dari total yang tadi 145.000 data sekian menghasilkan 123.000 data. Pada data ini sudah bisa diolah yang untuk dikembangkan nantinya. Pada kasus ini saya mencoba mengambil mengambil parameter mana yang paling berpengaruh. Di sini disimpan, data sudah bisa disimpan. Selanjutnya saya melakukan parameter dengan ini. Pertama saya melakukan struktur data sama seperti tadi. Ini merubah tipe datanya menjadi sebuah tipe data faktor yang sebelumnya dalam tipe data karakter. Di sini dengan prediktor Rain Today dan main time dan lain sebagainya. Selanjutnya saya menggunakan sheet. Saya membagi data tersebut menjadi 10 bagian, yang mana tiap datanya nanti akan
dibandingkan gitu dari setiap perbagian kepada bagian lainnya untuk menghitung apakah data tersebut memiliki pengaruh pada data lainnya dengan tampilan sebagai berikut. Sintaknya di sini saya menggunakan algoritma C5 yang mana nanti kita akan bisa melihat gitu parameter mana yang paling berpengaruh. Langsung saya ke paling bawah. Nah di sini bisa terlihat bahwa parameter yang paling berpengaruh adalah humidity 3 pm dengan parameter 100% pengaruhnya terhadap data lainnya. Kedua adalah sunshine dan yang paling terkenal adalah max temp. Nah di sini saya mengambil yang paling berpengaruh sebagiannya saja ke atas karena yang lainnya kan tidak terlalu berpengaruh. Saya hanya butuh parameter yang paling berpengaruh pada data lainnya. Yang mana berarti saya lakukan sebuah select hanya parameter ini saja yang saya lakukan pengaruhnya gitu. Hanya memilih parameter sebagai berikut hanya 10. Selanjutnya setelah dilihat kan berarti hanya parameter ini saja yang saya gunakan. Setelah data sudah kayak saya select dengan parameter yang berpengaruh, selanjutnya saya simpan kemana dalam bentuk .csv dan ini bisa digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Pada tipe data kedua, saya menggunakan tipe data bukan dataset data udara di Root dengan sumber Kaggle dengan dimensi data 8784 data. Di sini penerapan variabel sebagai berikut, ada data wind direction, tingkat temperatur, water system processor, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, ozon, data partikuler, kualitas udara, data kelembaban dan data strom badan. Selanjutnya saya langsung ke dalam data aplikasi RStudio. Pada data ini dalam bentuk XLS dengan pertama sama seperti yang hanya di awal. Di sini bisa dilihat struktur datanya. Ini data matanya sebagai berikut. Di sini masih ada terdapat NA value yang ada. Di sini sama seperti yang awal, saya melakukan struktur data, melihat struktur datanya seperti apa dengan lihat bahwa 2 data tipe data karakter dan juga 11 data tipe data numerik. Selanjutnya saya melihat melakukan filtering data dengan sebagai berikut, dengan tampilan data sebagai berikut, terdapat 19 data yang tertampil. Selanjutnya dengan filter data sebagai berikut, terdapat 8 data yang tertampil. Nah, selanjutnya saya melakukan filter data sebagai berikut, menampilkan 6 data yang tertampil. Dan saya mencoba mengarrange data dengan tampilan data sebagai berikut. Yang tertampil adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya menghitung besar NA value pada data ini. Data ini memiliki NA value sebanyak 2%, yang mana sangat baik. Di sini juga bisa 0 kolom yang melebihi 50%. Data ini sangat baik untuk dilakukan ini. Selanjutnya dalam missing value, pertama dalam missing value parameter berikut dengan presentasi 59%, dengan missing value 866 data. Selanjutnya ada yang data sebagai berikut, data ozon dengan missing value 568 dengan presentasi 39%. Dan yang paling kecil adalah date dan time, presentasi 0%. Selanjutnya saya melakukan introduce data. Di sini dengan banyaknya data 8784 dengan 13 kolom, total missing value 2794, complete orang 7670 dengan total observasi 100.000 sekian. Selanjutnya saya melakukan plot histogram sebagai gambaran saja datanya itu seperti apa. Di sini juga melakukan plot missing value dengan dua tanda, yaitu good dan okay. Sini dilihat bahwa data tersebut masih sangat-sangat baik gitu, hanya 9%, 6% dan juga 5%. Selanjutnya saya melakukan summary data hanya sebagai gambaran saja. Juga ini ada most NA value sampai dengan yang di atas, tapi dalam bentuk sebuah kalimat deskriptif seperti itu. Selanjutnya dengan terdapat NA value yang tadi pada tipe data numerik, saya merubah data yang kosong tadi menjadi sebuah nilai rata-rata dengan tampilan data sebagai berikut setelah saya rubah. Selanjutnya pada tipe data yang bukan numerik, yang data karakter, akan saya hapus, yang mana membuat data ini akan menjadi baik gitu. Tertampil dari 8.700 sekian data, setelah dihapus menjadi 7.670 data dengan tampilan sebagai berikut. Selanjutnya
saya memilih label mana yang paling berpengaruh. Dari banyaknya label, saya memilih label berikut yang menurut saya ini parameter yang penting pada data ini. Selanjutnya setelah itu saya melakukan word write atau menyimpan data tersebut, yang mana data ini bisa diolah nantinya. Selanjutnya pada kasus ini saya melakukan normalisasi data antara list 0 hingga 1. Kenapa? Karena kan di sini ada terdapat banyak satuan, ada yang ini Celsius, meter per second, dan lain sebagainya. Saya buat agar nantinya bisa diolah menjadi bisa diolah kembali gitu dengan sintaks sebagai berikut. Nah, dari sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini, dimana data ini udah siap kita olah. Dan lalu saya write.csv menyimpan data tersebut, meloading data dalam bentuk tipe data CSV. Selanjutnya pada tipe data ketiga, maksud saya dataset ketiga, yaitu data crypto market, sumber data dari Kaggle dengan dimensi data 1588 baris dengan 13 kolom. Penerapan variabel yang saya lakukan di sini ada data pembelian koin, data nickname, data nama kripto, data tanggal, ranking, data value tertinggi terendah, data penutup pembuka, dan juga data cloud ratio, dan juga persebaran data market. Langsung saya ke dalam RStudio. Di sini data dalam bentuk database ataupun MySQL dengan tipe sintaks sebagai berikut untuk membaca atau menghubungkan antara RStudio dengan database yang saya miliki. Dengan data berikut, di sini bisa dilihat data-datanya yang masih mentah seperti itu. Selanjutnya saya merubah tipe data, karena di sini terbacanya sebagai karakter, maka saya rubah menjadi sebuah tipe data double seperti itu, agar nanti data ini bisa diolah. Dan juga merubah dari data 0 menjadi sebuah data NL value, data kosong. Selanjutnya dengan tipe data berikut bisa dilihat datanya, data mentahnya seperti ini. Selanjutnya saya struktur data, bisa dilihat di sini ada datanya, ada yang karakter numerik dengan 1588 data dengan 13 variabel. Ini dalam bentuk sebuah plot seperti itu. Ada 4 data dengan tipe data karakter dan juga 9 data dengan tipe data numerik. Di sini untuk NA value-nya hanya 4%, bisa dilihat yang mana data ini sangat baik. Di sini juga yang lebih 50% tidak ada, hanya 0 kolom. Selanjutnya di sini bisa melihat presentasinya gitu, dengan missing value 472, variable volume dengan presentasi 32% missing value-nya. Selanjutnya ada split sebaran missing value 454, presentasi 31%. Selanjutnya saya melakukan data eksplorasi, bisa dilihat ini ada datanya, kolomnya dengan total missing value 1009, dan complete row-nya 142 dengan observasi 20.600 sekian. Selanjutnya saya melihat plot histogram hanya sebagai gambaran saja datanya itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya di sini dalam bentuk sebuah grafik, plot missing value-nya bisa dilihat ini ada volume split dengan dua keterangan oke dan good, ada 90%, 20% dan sebagainya hingga 0% yang paling berarti data ini penuh semua gitu, terdapat datanya. Ini melakukan summary data hanya sebagai gambaran saja datanya seperti apa. Di sini juga total missing value yang paling banyak hanya dalam bentuk kalimat deskriptif seperti itu. Nah, di sini tipe datanya saya rubah menjadi data yang kosong tadi, NA value, tipe data numerik saya rubah menjadi sebuah nilai rata-rata dengan tampilan data sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya hapus karena tadi yang ada tipe data tipe data karakter yang masih terdapat NA value, saya hapus data tersebut, nilai datanya gitu, agar datanya menjadi baik. Selanjutnya saya memilih parameter yang menurut saya paling penting dari banyaknya parameter yang ada. Saya hanya memilih ini asset name that open, hide, low, and close dari data ini. Selanjutnya saya melakukan sebuah perubahan data dari data yang seperti ini menjadi saya kalikan sini agar datanya dalam bentuk sebuah data yang bisa dibaca dalam bentuk nominal seperti itu. Selanjutnya bisa dilihat datanya sebagai berikut. Jadi sebelumnya seperti ini menjadi data seperti ini. Nah, di sini data tersebut sudah bisa digunakan dan sudah bisa dibaca. Selanjutnya saya menyimpan data tersebut ke dalam bentuk meloading data dalam kalimat CSV. Jadi mungkin itu dari 3 data yang saya olah. Evaluasinya di sini saya hanya membaca ETL hanya dalam bentuk 3 tipe data
yang mana banyak yang bisa kita eksplorasi, bisa HTML, XML, juga JSON gitu. Tapi saya hanya menggunakan tipe data XLS, CSV, dan juga MySQL evaluasinya. Kesimpulannya di sini pada program ini diinputkan yang mana masih berantakan gitu, menggunakan bahasa R yang membuat data bisa dipakai untuk kebutuhan nantinya. ETL ini jadi data yang tadi sudah saya kosong, data mentah, menjadi sebuah data yang bisa digunakan untuk pengolahan data lainnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.